Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSIMM. Mohon izin sebelum saya mempresentasikan performance ujian akhir semester pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayu Pamungkas dari Prodi Manajemen Kelas Weekend atau Kelas C. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan atau mepresentasikan materi yang sudah ditetapkan oleh Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Lanjut aja ke materi yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar bebas adalah pasar yang penjual dan pembelinya mempunyai kebebasan untuk memutuskan kebijakan perdagangan. Pasar bebas menurut Adam Smith adalah pasar yang memberikan sebuah kebebasan pada masyarakat untuk melakukan jual dan beli. Tujuan pasar bebas ada tiga. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Dua, meningkatkan perekonomian negara. Tiga, memperluas pasar. Ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, bisa dijalankan siapa saja. Kedua, ada pembagian kelas. Tiga, campur tangan pemerintah yang terbatas. Fungsi pasar bebas yaitu untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Manfaat pasar bebas yaitu lebih bebasnya setiap orang dalam memiliki kekayaan dan mengelola sumber dayanya masing-masing. Oke, yang selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama, hanya terdapat satu produsen dalam pasar. Kedua, tidak memiliki barang pengganti yang mirip atau close substitute. Tiga, promosi tidak diperlukan. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama, terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Dua, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Tiga, harga antar produk hampir sama. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Dua, pasar oligopoli terdiferensi. Tiga, pasar oligopoli non-kolusi. Selanjutnya, contoh pasar oligopoli. Pertama, perusahaan rokok. Kedua, industri jasa penerbangan. Tiga, industri kendaraan bermotor. Empat, perusahaan semen. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Contoh pasar monopsoni. Yang pertama, produsen sosis ayam yang membeli bahan baku daging ayamnya dari berbagai peternak ayam. Ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya tidak seimbang. Dua, produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Tiga, pembeli yang menentukan harga pokok. Oke, yang selanjutnya, pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Ciri-ciri pasar oligopsoni ada tiga. Yang pertama, terdapat beberapa pembeli. Dua, umumnya pembeli adalah distributor. Tiga, produknya adalah bahan mentah. Oke, pada materi yang selanjutnya, etika konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak menggunakan pemasaran. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam upaya memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hak konsumen, hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33. Hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dan dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan, begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas. Konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Bebas berpendapat barang jasa yang sesuai. Produsen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat contoh gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Hubungan produsen dan konsumen. Definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU-PK) adalah sebagai berikut. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. UU ini oleh Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi. Definisi konsumen tenaga listrik, yakni setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk digunakan sebagai pemanfaat akhir dan tidak untuk diperdagangkan. Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian ini, maka terdapat unsur-unsur perjanjian penjual dan pembeli, em, penjual dan beli dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, kasus-kasus etika konsumen. Yang pertama, melakukan pencurian barang atau jasa. Dua, melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap produsen. Contoh perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari adalah: satu, mencari informasi barang atau jasa melalui internet. Dua, mencari informasi secara langsung. Tiga, menggunakan fasilitas kartu kredit atau debit secara saat membeli produk. Empat, mencari tahu terkait pengalaman orang lain ketika menggunakan produk. Contoh perilaku konsumen lainnya, yaitu satu, mempertimbangkan dan mencari tahu barang apa saja yang dibutuhkan. Dua, memakai kendaraan dari sebuah merek, melakukan pembelian ulang setelah cocok dengan sebuah merek. Lalu yang terakhir, membeli barang sesuai keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya, etika periklanan. Terdapat beberapa fungsi secara umum yang perlu Anda ketahui, di antaranya: yang pertama, untuk menginformasikan suatu produk atau jasa ke khalayak. Yang kedua, untuk memotivasi konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Tiga, untuk menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Empat, untuk mendukung komunitas bisnis-bisnis yang ada. Lima, untuk membangun serta memelihara hubungan baik antara konsumen dengan perusahaan penyediaan produk atau jasa. Ciri-ciri iklan. Yang pertama, memiliki isi yang jelas. Maksudnya, iklan sebaiknya singkat, jujur, objektif, menarik perhatian, serta tidak menyinggung salah satu pihak.
Dua, selalu informatif, maksudnya memberikan informasi dan mampu menerangkan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dengan demikian, orang yang membaca iklan akan lebih paham dengan produk atau jasa yang diiklankan. Empat, menarik perhatian dan meminta pembacanya. Lima, bersifat mengajak dan membujuk atau persuasif dengan tujuan untuk menarik simpati banyak orang untuk mencoba dan memakai apa yang diiklankan. Contoh jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, yaitu ada iklan penawaran seperti yang gambar yang telah saya sajikan. Dua, iklan layanan masyarakat. Tiga, pengumuman. Biasanya berbentuk poster ataupun iklan-iklan di TV. Selanjutnya, jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Yang pertama, media elektronik. Dua, media cetak. Jenis iklan berdasarkan tujuannya. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial merupakan jenis iklan yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan guna mendapatkan peluang keuntungan atau laba ekonomi yang besar. Dua, iklan non-komersial. Iklan non-komersial ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus disadari dan juga berisi rujukan atau ajakan serta mendidik dan memberikan pelajaran untuk masyarakat. Ini adalah beberapa contoh iklan yang melanggar. Yang pertama, Grab Baik Pilih Aman. Iklan kontroversi pertama datang dari salah satu penyedia jasa ojek online, Grab. Tujuannya dari iklan ini sebenarnya baik, yaitu untuk mengingatkan para pengguna jalan mengenai keamanan dalam berkendara. Tapi sayangnya, cara yang dipilih oleh iklan tersebut terlalu ekstrim, yaitu dengan memperlihatkan seorang perempuan tengah berjalan, kemudian sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka dan darah. Ternyata perempuan tersebut berubah menjadi zombie. Banyak penonton yang mengatakan bahwa iklan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan, apalagi setelah itu ia dipanggil oleh ojek online dan kemudian lebih memilih untuk menggunakan GrabBike. Iklan tersebut pun dianggap sudah menyudutkan ojek pangkalan. Sesudah diproses, iklan tersebut kemudian dipangkas menjadi 15 detik dan menghilangkan adegan zombie. Lalu selanjutnya, salah satu produk makanan instan mie sedap variasi mie goreng juga pernah mempertontonkan iklan kontroversial. Ceritanya, seorang anak berpura-pura ayahnya sudah meninggal karena malas untuk ikut kerja bakti. Iklan tersebut dianggap tidak etis karena mengajarkan hal negatif. Apalagi karakter papa hidup kembali setelah ketua RT mengatakan akan menghidangkan mie sedap. Mohon maaf, ini kurang tahu bisa dibuka apa enggak. Oke, seperti itu pokoknya teman-teman untuk rekan-rekan semua. Contoh iklan yang melanggar atau iklan kontroversial yang ada di Mie Sedap, Papa Hidup Lagi. Untuk yang selanjutnya, Katavian juga pernah membuat sebuah iklan yang menimbulkan kontroversial. Sebetulnya tidak ada masalah dengan klaim super keringnya, akan tetapi cara memperlihatkan cepat keringnya tersebut yang dinilai kurang baik. Bagaimana tidak, di dalam iklan tersebut, talent perempuan terlihat mengangkat dress secara ekspresif sampai ke paha. Oke, baik, ini daftar pustaka dari materi yang sudah saya bawakan. Cukup sekian dan terima kasih.
Mohon maaf bila saya memohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang tepat atau kurang sopan ataupun kurang berkenan di hati Bapak dosen ataupun teman-teman semua ataupun penulisan kata, pengucapan kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Saya akhiri presentasi performance test ujian akhir semester ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.